Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Jalani SE. Kebetulan saya masih menjabat selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Dan hari ini saya menyampaikan tentang materi apa itu yang namanya kewirausahaan atau entrepreneur. Kenapa di SMK itu harus ada kewirausahaan? Karena di SMK ataupun di SMA itu ada mata pelajaran produk kreatif perusahaan yang masuknya di kelas 11 dan di kelas 12. Jamnya lumayan banyak, itu jamnya antara 7 sampai 8 jam. Makanya di setiap MPLS itu ada yang namanya materi tentang kewirausahaan. Karena di SMK, selain SMK itu dicetak untuk bekerja, tapi SMK pun menitipkan kepada Anda semua calon generasi muda itu buatlah menjadi anak yang memang bukan untuk bekerja tapi menciptakan lapangan kerja, yaitu dengan yang namanya entrepreneur atau kewirausahaan. Baik, apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan itu adalah kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dan dari keterbatasan yang dimiliki melalui peluang usaha yang kreatif, mengolah sumber daya, dan berani menanggung resiko. Nah, dari keterbatasan ini nanti kalian bagaimana mengubah keterbatasan menjadi nilai tambah, mengubah suatu hal yang sifatnya tidak ada menjadi ada, dan mengubah suatu yang memang tidak bernilai menjadi bernilai. Nah, itu salah satu adalah bagaimana ciri jiwa entrepreneur. Nah, itu salah satu pengertian dari kewirausahaan. Kemudian, apa sih yang dinamakan definisi kewirausahaan? Wirausaha itu merupakan pengambilan risiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif, sehingga usaha dikelola itu berkembang menjadi besar dan mandiri dan bisa menghadapi segala tantangan dan persaingan. Jadi kalau yang namanya wirausaha itu bagaimana kita pengambilan resiko. Setiap usaha pasti ada resikonya. Ya, itu arti dari yang namanya definisi dari wirausaha. Nah, apa sih kata kunci dari kewirausahaan? Yang pertama, pengambilan resiko. Yang kedua, menjalankan usaha sendiri. Yang ketiga, memanfaatkan peluang. Yang keempat, menciptakan usaha baru. Dan yang kelima, pendekatan yang inovatif. Dan yang terakhir, harus mandiri. Saya akan membahas sedikit tentang apa itu risiko. Risiko, segala upaya yang berhubungan dengan kegiatan pasti ada risikonya. Contoh, kalau kita mau usaha, pasti risikonya adalah kita tidak untung atau rugi. Kalau misalkan kita melakukan sesuatu, pasti ada risikonya. Kita jalan-jalan pun ada risikonya kecelakaan atau yang lain. Tapi meminimalkan risiko itu salah satu bagaimana kita memanage usaha tersebut. Supaya apa? Supaya tidak rugi, supaya kita untung. Seperti itu. Kemudian memanfaatkan peluang-peluang. Contoh, sekarang ada yang namanya COVID-19. Di dalam keterbatasan, tapi ternyata ada peluang usaha yang bisa kita ciptakan. Contoh, tadinya masker itu hanya masker kayak semacam kain kasa. Tapi sekarang banyak masker diciptakan, ternyata itu bisa mendatangkan uang. Kemudian ada yang namanya penutup wajah atau facial yang sebelum COVID tidak ada.
tapi passion itu juga bisa menciptakan usaha baru. Dan ini di dalam keterbatasan, tapi bisa kita mendatangkan yang namanya usaha baru dan bisa mendatangkan uang. Dan bisa kalian contoh pengukur suhu yang tadinya mungkin dimasukkan ke ketiak, tapi sekarang itu ada pengukur suhu yang memang langsung ditembakkan ke dalam jidat ini. Dalam jangka waktu 1-2 detik itu suhu udah bisa diketahui. Nah, ini adalah pendekatan inovatif yang memang benar-benar jiwa entrepreneurnya sudah terbangun. Dan saya minta ke kalian pun, bagaimana kalian punya jiwa entrepreneur, jiwa inovasi, kreatif, bisa mengembangkan pribadi itu di dalam mengisi pembelajaran selama 3 tahun, dan akhirnya nanti pada saat kamu udah lulus, bisa bukan saja kamu bekerja, tapi kalian itu pun nanti bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu kunci tentang perusahaan ya. Saya akan review. Pertama, pengambilan risiko. Kedua, menjalankan usaha sendiri. Ketiga, memanfaatkan peluang. Yang kelima itu adalah menciptakan usaha baru. Kemudian juga pendekatan inovatif. Yang terakhir adalah mandiri. Itu adalah kunci dari kewirausahaan. Kemudian, apa sih manfaat dari mempelajari kewirausahaan? Kalau kita misalkan mempelajari kewirausahaan seperti itu, apakah kita akan menjadi entrepreneur? Ya berarti kita akan usaha sendiri. Enggak, saya itu mungkin ya fashionnya mungkin menjadi manajer. Berarti mengarahkan anak buah supaya lebih bisa produktif untuk menjalani usahanya. Atau kalian menjadi wira karyawan, ya sebagai karyawan. Nah, bagaimana pembelajaran wirausaha ini? Nah, berarti kalian di sini jadilah karyawan yang baik. Dan yang terakhir adalah ultra manager, itu bisa memimpin beberapa manajer di sini. Jadi manfaat kewirausahaan itu yang pertama itu, apakah kalian akan menjadi wirausahawan, akan wira manajer, wira karyawan, atau ultra manager. Silakan kalian mana yang pilih. Tapi saya berharap, Bapak berharap kalian menjadi tenaga yang berhubungan dengan bagaimana kalian bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan membuka usaha atau wirausaha atau menjadi entrepreneur. Dan yang terakhir, sebagai pendidik atau pemikir kayak Bapak begini, ya, saya mempelajari kewirausahaan, tapi saya pun memberikan suatu ilmu kepada kalian. Nah, itu adalah bagaimana wirausahanya itu, ilmunya itu dipakai untuk memberikan trainer ataupun memberikan pembelajaran pada kalian semua. Nah, bagaimana nih memanfaatkan peluang usaha? Tadi ada ciri-cirinya. Nah, sekarang bagaimana pemanfaatan peluang usaha? Peluang usaha itu ada beberapa yang muncul, ataupun peluang bisa muncul dari mana nih? Jadi peluang usaha itu muncul dari mana? Yang pertama, hobi. Nah, hobi bisa jadikan suatu pendapatan income. Kalau hobi itu misalkan bisa kalian terus misalkan dalami, itu bisa untuk mendatangkan penghasilan. Contoh, hobinya masak, kenapa enggak misalkan membuka kuliner? Contoh, hobinya fotografi, kenapa tidak bisa dimanfaatkan fotografi itu? Kemudian, contoh, kamu misalkan melukis, kenapa itu juga tidak dimanfaatkan hobi itu? Contoh, olahraga, kamu pun bisa menjadi olahraga yang profesional, gitu kan? Atau kamu misalkan hobinya traveling, jalan-jalan, kenapa enggak membuka channel YouTube, supaya kalian pun bisa memanfaatkan suatu yang memang passionnya itu, hobinya seperti itu, bisa menghasilkan pendapatan.
Yang kedua, kegunaan dari barang lain dari suatu barang. Contoh, handphone. Handphone itu kan kegunaan, tapi bisa dimanfaatkan. Contoh, bisa jualan pulsa, bisa jualan online, atau bisa kamu misalkan mengupload kegiatan yang sifatnya misalnya daftar di channel YouTube, kan bisa mendapatkan uang. Jadi apapun itu, kalau memang jiwa entrepreneur itu bisa dimanfaatkan dan bisa menghasilkan nilai value dari suatu barang tersebut dan bisa menghasilkan uang. Kemudian pemanfaatan barang yang tidak berguna lagi, contoh misalkan sampah. Tapi kalau otaknya misalkan jiwa entrepreneur, jiwanya misalnya kewirausahaan, itu bisa dimanfaatkan menjadi value nilai uang. Contoh, misalkan barang bekas plastik bisa dibikin mainan. Barang bekas misalkan koran itu diubah menjadi produk yang lain. Ataupun kaleng minuman mineral atau yang lain, itu pun bisa jadikan suatu mainan. Itu pun akan menambah nilai jual. Yang penting bagaimana kita kreatif dan inovatif untuk menyikapi barang tersebut menjadi nilai tambah. Kemudian ya, kebutuhan akan sesuatu. Misalkan kebutuhan, contoh nih COVID sekarang ini, kebutuhan apa sih supaya melindungi diri? Oh, membuat masker, membuat face shield, membuat disinfektan atau hand sanitizer. Nah, itu kan peluang-peluang baru memang bisa mendapatkan nilai uang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini, apa sih yang namanya kreativitas? Kreativitas itu bagaimana kita memikirkan sesuatu, kemampuan untuk melahirkan barang-barang gagasan atau karya nyata yang berbeda atau yang sudah ada sebelumnya. Kita ciptakan, menghasilkan produk yang baru, itu akan menjadikan suatu nilai tambah. Produk barang A diubah lagi menjadi kreatif hingga menghasilkan yang memang produk yang lain. Contoh misalkan ya, ada beberapa hal yang memang ya dijadikan barang tersebut menjadi lebih disukai oleh konsumen. Yang selanjutnya ada inovasi. Tadi yang saya contohkan ya, pengukur suhu tidak lagi diketiak tapi langsung ditembakkan di kepala. Kemudian juga ada inovasi untuk membuat face shield, ada inovasi yang lain juga yang berhubungan dengan produk yang bisa menjadikan nilai tambah. Ya, kesimpulannya ya, jangan takut berusaha. Seorang wirausahaan yang baik dituntut untuk berani mengambil risiko, karena risiko itu adalah merupakan tantangan utama bagi seorang jiwa entrepreneur, dan harus kreatif dan inovatif di segala hal untuk mendatangkan suatu persaingan. Ya, seperti itu. Karena ada pepatah mengatakan ya, memulai usaha itu memang berisiko, tetapi tidak memulai usaha jauh lebih berisiko, karena tidak ada harapan atau perubahan dan kemajuan. Jadi kalian misalkan, Pak, usaha mah takut rugi, itu ada resiko. Tapi kan pada saat rugi itu akan dievaluasi ruginya dari mana. Seperti itu. Pak, saya mah nggak mau melakukan ini, takut ini. Nah, kalau takut-takut tersebut, kamu tidak akan tahu tantangannya. Makanya ada istilah akan lebih berisiko, jauh lebih berisiko kalau kamu tidak memulai, karena tidak tahu apa-apa. Kalau memulai akan ada evaluasi. Itu aja yang bisa Bapak sampaikan di materi MPLS SMK Pertiwi tahun pelajaran 2020-2021 ini. Ya, selamat bergabung di SMK Pertiwi. Sukses buat kalian, sukses buat kalian dalam pendidikan. Mudah-mudahan kalian bisa untuk mengembangkan karir dan kompetensi yang kalian nanti pilih
di Pertiwi itu ada kompetensi bisnis daring dan pemasaran, ada otomatisasi dan tata kelola perkantoran, dan termasuk ada akuntansi keuangan lembaga. Silakan kalian pilih mana yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Ya, dan saya berharap karena di SMK ada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, saya berharap kalian jadilah menjadi entrepreneur. Jadilah menjadi manusia yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal sesuatu yang tidak begitu pahami. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan nanti kamu kirim via WA ataupun disampaikan ke dalam Google Form ataupun yang lainnya. Nanti adakan evaluasi berhubungan dengan kewirausahaan ini. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.